Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi retorika untuk membuat perubahan. Kalau kita baca dan pelajari perjalanan sejarah dunia, kemudian kita cermati dan kita perhatikan satu persatu jatuh dan bangunnya suatu bangsa dengan pergolakan demi pergolakan yang terjadi di dalamnya di berbagai negara dunia, maka akan diketahui bahwa bangkitnya suatu bangsa dan rakyat suatu negara secara dramatis dan dahsyat pasti ada tokoh yang menggerakkan. Kalau ada pasukan dengan jumlah yang lebih sedikit tapi bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya lebih banyak, lebih besar, pasti ada komandan perang yang mempunyai kemampuan menggerakkan pasukannya. Maka pertanyaannya, apakah motor penggeraknya? Jawabnya, kalau ditelusuri paling akhir adalah berujung pada mulut. Sekali lagi, berujung pada mulut orang yang memiliki retorika yang sangat hebat. Percaya nggak? Coba simak sepenggal kisah Tariq bin Ziyad ini. Singkatnya, setelah mendapat izin Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus, Gubernur Musa pun mengambil keputusan untuk menyerang Spanyol. Untuk melaksanakan misi itu, Musa memilih seorang barbar bernama Tariq bin Ziyad sebagai komandan atau sebagai panglimanya. Maka Panglima Tariq bin Ziyad pun berangkat bersama 7.000 sampai 12.000 pasukan atau tentara. Mengetahui hal itu, Roderick, Raja Spanyol saat itu langsung menyusun kekuatan untuk menghadang Tariq. Dia berhasil mengumpulkan 40.000 tentara, bahkan sampai 100.000 prajurit. Setelah berhasil menyeberang ke Spanyol dan Panglima Tariq tahu kalau pasukan musuhnya jauh lebih besar jumlahnya, juga logistiknya, juga peralatannya lebih komplit, tiba-tiba Tariq bin Ziyad melakukan tindakan yang di luar dugaan. Dia membakar kapal-kapal pasukannya yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut pasukan itu. Alasannya dibakar karena khawatir ada yang pengecut dan melarikan diri dari peperangan yang kemudian bisa mempengaruhi teman-temannya. Akhirnya pasukannya tidak ada pilihan kecuali harus maju dan maju bertempur habis-habisan. Sebelum menghadapi musuh, Tariq bin Ziyad berdiri di hadapan para tentaranya seraya berpidato dengan lantang, berwibawa dan tegas. Setelah memuji kepada Allah dan bersolawat, dia mengatakan, Ayuhan nas, ainal mafar, wal bahru min waraikum wal aduwu amamakum, falaysa lakum wallah illa sidqa was sabra wa'lamu annakum fi hadhil jazirah adya'u minal aitam fi ma'dubatil li'am wa qad istaqbaltum aduwakum bijayshihi wa aslihatihi wa aqwatuhu mawfurah wa antum la wazara lakum ghaira suyufikum wala aqwata lakum illa ma tastakhlisunahu min aidi a'daikum. Ini pidatonya cukup lumayan panjang, saya terjemahkan saja. Wahai sekalian pasukan kaum muslimin, kemana kalian akan pergi? Lautan ada di belakang dan musuh ada di hadapan kalian. Maka demi Allah,
kalian tidak punya pilihan lain kecuali bersungguh-sungguh di dalam berperang ini dan bersabar. Ketahuilah bahwa kalian di pulau ini jauh lebih mengenaskan daripada anak-anak yatim. Musuh kalian telah menyambut dengan pasukan dan persenjataan serta bahan makanan yang lengkap. Sementara kalian sama sekali tidak mempunyai tempat berlindung selain pada pedang-pedang kalian. Kalian tidak punya perbekalan kecuali apa yang berhasil kalian rampas dari musuh-musuh kalian. Jika perang ini berkepanjangan dan kalian tidak segera mengatasinya, maka kekuatan kalian akan habis. Berhati-hatilah, musuh kalian yang mulanya takut akan berubah menjadi berani menghadapi kalian. Rasa takut dalam hati mereka akan berubah menjadi berani. Karena itu, hilangkan dari hati-hati kalian rasa khawatir, rasa bimbang akan apa yang akan terjadi dengan menghadapi sang Taghut yang kafir ini. Itulah sedikit dari pidato Tariq bin Ziyad di hadapan pasukannya. Dan di sini tidak saya sampaikan semuanya karena kita tidak membicarakan sejarah, tetapi kita akan berbicara tentang kekuatan retorika. Mendengar pidato Tariq bin Ziyad itu, tak pelak pidato ini berhasil memotivasi pasukan Tariq bin Ziyad. Pada awalnya pasukan Roderick sempat unggul. Namun kelemahan di sayap kiri dan kanan pasukan Roderick berhasil dimanfaatkan oleh pasukan Islam. Dan pasukan Roderick pun terdesak hingga akhirnya dapat dipukul mundur. Dan pasukan Islam berhasil meraih kemenangan secara sempurna. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, inilah dahsyatnya retorika. Contoh yang kedua, Jerman hancur lebur akibat kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba tampil seorang Adolf Hitler dengan kemampuan retorika yang sangat menyihir pemuda-pemuda Jerman untuk bergerak dan bangkit berjuang guna membalikkan Jerman menjadi raksasa Eropa yang kuat dan ditakuti. Akhirnya Jerman tampil menjadi negara yang hampir melahap seluruh daratan Eropa pada Perang Dunia Kedua. Hitler yang berawal dari seorang kopral kecil akhirnya mewujud menjadi kaisar Jerman yang sangat ngegirisi, sangar dan menakutkan. Dalam sebuah bukunya dia mengatakan bahwa semua kesuksesannya disebabkan oleh kemampuannya di dalam berbicara, di dalam berpidato. Lebih lanjut dia berkata, setiap gerakan besar di dunia dikembangkan oleh orang-orang yang ahli pidato, bukan oleh orang-orang yang jago tulisan, oleh ahli-ahli pidato, bukan oleh jago-jago tulisan. Itulah pendapat Hitler. Contoh berikutnya adalah Winston, seorang politikus Inggris terbesar dan mengalami 2 perang dunia sejak 1940 ketika bangsa dan tanah airnya dilanda dalam malapetaka. Dia mendorong dan menguatkan hati rakyat Inggris melalui kepandaian retorikanya agar mampu bertahan dan memenangkan peperangan. Dia memiliki sejarah pidato yang sangat spektakuler. Pidato itu dia beri judul Darah, Keringat, dan Air Mata. Disampaikan pada tanggal 13 Mei 1940. Siapa tokoh selanjutnya? Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32. Ketika terjadi krisis ekonomi dunia yang juga menimpa Amerika Serikat, dia tampil dalam pemilihan presiden tahun 1933. Dalam kampanyenya yang terkenal dia mengucapkan, satu-satunya hal yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Kalimat tersebut jangan dianggap sepele, karena sejarah telah mencatat ternyata kalimat tersebut mempunyai dampak psikologis yang tinggi.
Kalimat tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap rakyat Amerika. Dengan kalimat itu dia berhasil menghapuskan rasa takut, kemudian dapat membangun kembali semangat serta rasa percaya diri rakyat Amerika yang sebelumnya sudah loyo dan penuh dengan kenistapaan. Satu kali lagi saya ingin menyampaikan seorang tokoh yang pandai retorika, yaitu Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Dari mulutnya ternyata dia mampu menggerakkan para pemuda-pemuda polos dan lugu menjadi singa-singa yang siap meruntuhkan kekhalifahan Islam Utsmani. Kekhalifahan Islam yang pernah tegak sekian ratus tahun lamanya, yang kekuasaannya terbentang sangat luas meliputi 2/3 dunia, yang kekuatannya ditakuti semua negara-negara yang ada di seantero jagat ini, akhirnya bisa runtuh juga oleh seorang Kamal laknatullah. Mengapa bisa terjadi? Modal terbesarnya apa? Modal itu tak lain adalah mulutnya. Tokoh lain yang jago retorika tak jauh dari kita, Soekarno, sang proklamator negara Republik Indonesia. Pidatonya Soekarno senantiasa mampu membius rakyatnya. Setiap kali sang presiden berpidato, sekolah-sekolah dan kantor-kantor yang ada di seluruh negeri ini tutup karena mendengarkan pidato Soekarno. Dengan kekuatan mulutnya, Soekarno mampu membakar semangat perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan di negeri ini, sekaligus mengusir penjajah yang sudah siap merebutnya kembali. Itulah hebatnya retorika. Ada juga kejadian ketika berlangsung Kongres Pemuda, terjadi perdebatan yang sangat panjang antara kaum tua dan kaum muda. Kaum tua ingin memperbaiki kualitas rakyat dahulu, baru berpikir untuk merdeka. Sedangkan kaum muda menghendaki merdeka dulu, yang lain baru dipikir. Kemudian Soekarno tampil dan dia mampu menghentikan perdebatan yang panjang dan bertele-tele tersebut dengan kalimat pidatonya yang sangat terkenal, yaitu kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan kalimat itu selesailah perdebatan. Di dalam tarikh Islam sangat kaya dengan tokoh-tokoh yang mempunyai retorika hebat. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orator yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Karena dengan fasahatul lisannya, dengan orasinya yang dahsyat, bangsa yang jahiliyah dalam waktu relatif singkat bangkit dan tampil sebagai umat yang menang, umat yang mempunyai predikat khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Apa artinya semua contoh-contoh ini? Retorika memang hebat. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa bagaimanapun juga retorika hanyalah sebuah alat. Retorika dapat diibaratkan hanya sebagai sebilah pedang, tidak lebih dari itu. Orang yang memiliki retorika yang hebat ibaratnya ia telah mampu mengasah pedangnya hingga menjadi sangat tajam dan mengkilat, yang akan mampu membuat bergidik bagi orang-orang yang melihat dan mendengarnya. Hanya saja pedang yang tajam dan mengkilat tersebut akan dipergunakan untuk apa? Kalau pedang itu digunakan untuk melancarkan sebuah perubahan, maka akan terjadi gelombang perubahan, bahkan sebuah revolusi bukan mustahil untuk dilahirkan. Masalahnya perubahan yang bagaimana yang akan terjadi? Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar tentang senjata pemusnah massal? Lihat di gambarnya itu, kalau nggak pernah. Inilah senjata yang paling ditakuti umat manusia di seantero jagat ini. Mengapa senjata jenis ini amat ditakuti? Senjata ini banyak ditakuti karena senjata ini efek ledakannya dapat menimbulkan korban jutaan manusia.
dan bisa melumat dan menghancur leburkan infrastruktur sebuah negara. Jadi orang takut bukan karena bentuk rudalnya, bukan karena ukuran roketnya, bukan karena bobot misilnya, pokoknya bukan karena tampilan fisik luarnya, akan tetapi karena bahan yang dibawa di dalam kepala rudalnya. Itulah yang ditakuti orang. Jika ada sebuah rudal bentuknya gede, ukurannya panjang, bobotnya berat, tapi kalau isinya hanya serbuk TNT, apalagi serbuk mercon, apakah akan membuat orang takut? Tentu tidak. Orang tidak terlalu takut kalau kepala rudalnya hanya mengandung serbuk TNT, apalagi cuma serbuk petasan. Berbeda kalau rudalnya kecil, ringan, bentuknya jauh dari kesan sangar, tapi kalau kepalanya membawa nuklir, ceritanya tentu akan lain. Di sini saya ingin menganalogikan rudal pemusnah massal dengan retorika. Unsur-unsur dari senjata pemusnah massal adalah satu, peluncur rudal. Yang kedua, roket sebagai tenaga pendorong rudal. Dan yang ketiga adalah kepala rudal. Dari tiga unsur tersebut, yang paling penting adalah kepala rudal, lalu roket pendorong, lalu peluncur. Kepala rudal merupakan unsur yang paling penting dari senjata tersebut. Kepala rudal itu apakah akan diisi dari bahan nuklir, biologi kimia, atau hanya sekedar diisi serbuk petasan, itu yang menentukan. Roket pendorong merupakan urutan kedua, sebab kemampuan roket itulah yang menentukan jarak jelajah dari senjata ini. Semakin jauh jangkauan dari roket ini, maka akan semakin besar dan semakin luas jangkauannya. Roket yang paling ditakuti saat ini adalah roket yang memiliki jangkauan antar benua. Namun ada juga roket yang jangkauannya hanya 30 km, 50 km, 100 km, juga ada yang 1000 km dan seterusnya. Yang ketiga, peluncur rudal. Peluncur ini tetap penting. Tanpa peluncur, sebuah rudal tidak akan bisa diluncurkan atau tidak bisa ditembakkan. Kalau tidak bisa ditembakkan, terus itu mau dipakai untuk apa? Dan ke arah mana senjata itu akan ditembakkan. Dalam ilmu retorika, ketiga unsur tersebut dapat disulap menjadi satu kekuatan ide. Kekuatan ide ini adalah kepala rudal. Yang kedua, penyampaian. Penyampaian ini adalah roket pendorong rudal. Dan yang ketiga, penataan panggung. Penataan panggung itu ibaratnya adalah peluncur rudal. Dari ketiga urutan tersebut kita jadi tahu bahwa unsur yang paling penting dari retorika adalah kekuatan ide itu sendiri. Dari kekuatan ide itulah akan sangat menentukan apakah retorika itu akan menjadi senjata yang sangat ditakuti atau hanya sekedar menjadi pelipur lara dikala masyarakat dilanda duka. Jadi semuanya akan sangat tergantung dari kekuatan ide yang akan disampaikan. Apakah akan menjadi senjata perubah dunia atau hanya sekedar menjadi bom petasan? Mengingat hebatnya kekuatan ide tersebut, maka insya Allah secara khusus kita akan memperdalam tentang hal tersebut pada babnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.